Baik, saya Biko Yosia. Saat ini saya ingin mempresentasikan tentang Resonance and Brand Value Change. Resonansi merek atau pencapaian terbesar merek. Brand resonance merupakan langkah akhir dalam model CBBE yang berfokus pada relationship tertinggi dan tingkat identifikasi pelanggan terhadap sebuah merek. Keller mengenalkan model Consumer Based Brand Equity atau CBBE, di mana pendekatan ekuitas merek ditinjau dari perspektif konsumen, apakah pada individu ataupun organisasi. Resonansi sebuah merek itu sendiri bisa terlihat pada kedalaman ikatan psikologis antara pelanggan dengan suatu merek. Hal ini yang sering kita sebut dengan loyalitas. Brand resonance mengacu pada ikatan psikologis yang dimiliki konsumen terhadap sebuah merek, menurut Keller. Nah, di sini ada beberapa logo dari berbagai brand. Kalau teman-teman langsung tahu tanpa harus berpikir lama, berarti brand tersebut sudah memiliki resonansi tinggi. Baik, kita kembali ke piramida ini. Untuk membangun brand resonance, pemasar harus berupaya memikirkan program-program pemasaran produk dan jasa yang dapat menimbulkan reaksi emosional positif di benak pelanggannya. Lalu, bagaimana sih sebuah brand bisa mencapai tingkat resonance? Model CBBE telah dikembangkan dengan membentuk 6 urutan brand building blocks yang dikumpulkan menjadi brand piramid. 6 blok tersebut adalah brand salience, brand performance, brand imagery, brand judgment, brand feelings, dan brand resonance. Brand building blocks yang paling bernilai adalah brand resonance. Terjadi saat semua brand building blocks yang lain terbentuk. Dengan brand resonance yang benar, konsumen menyatakan tingkat kesetiaan yang tinggi pada merek tersebut. Saya akan ambil IKEA sebagai contoh brand dalam penjelasan kali ini. Pertama adalah brand identity. Salience terkait dengan sebuah identitas. Jawaban dari who are you pada tahapan ini adalah identitas dari brand itu sendiri, seperti nama, apa produk yang dijual, logo, tagline, jingle, warna, atau apapun yang menyangkut tentang brand itu sendiri. Pada tahapan ini, konsumen akan mengenal brand dari identitas yang telah disebutkan tadi. Brand salience berkenaan dengan aspek-aspek awareness terhadap sebuah merek, seperti seberapa sering dan seberapa mudah sebuah merek diingat dan dikenali dalam berbagai situasi. Pada tahapan ini, ketika konsumen mendengar nama IKEA atau logo IKEA, warna biru dan kuning, serta tagline home furnishing di semua toko di seluruh dunia, konsumen akan mengasosiasikan bahwa IKEA adalah sebuah brand furniture atau toko perkakas yang berhubungan dengan rumah atau home living. Selanjutnya yang kedua adalah tahapan meaning, yang terdiri dari performance dan imagery. Brand performance berkaitan dengan cara di mana produk atau layanan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih fungsional. Performance yaitu kinerja produk dalam menjalankan fungsinya. Performance pada produk IKEA diantaranya fungsional dan praktis, harga sebanding dengan ketahanan, serta durability dan memberikan garansi. Sedangkan imagery, sebuah brand membutuhkan image atau citra atau reputasi untuk mengkomunikasikan kepada publik yang dalam hal ini sasarannya adalah tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Image dari IKEA adalah sebuah brand atau produk yang menawarkan produk luar negeri dari Swedia yang terkenal dengan kualitas premium serta furniture dengan desain yang modern. Pada tahapan selanjutnya adalah respon, yang terdiri dari judgment dan feelings. Judgment berfokus pada pendapat dan evaluasi personal konsumen terhadap merek berdasarkan kinerja mereka dan asosiasi citra yang direpresentasikannya. Dalam hal ini, sisi konsumen dapat menilai bahwa produk yang digunakan itu adalah baik atau tidak baik. Kemudian feeling. Brand feeling juga berhubungan dengan keadaan sosial yang ditimbulkan oleh adanya merek.
Emosi-emosi yang ditimbulkan oleh sesuatu merek dapat diasosiasikan dengan sangat kuat bahwa mereka dapat diperoleh selama produk dikonsumsi atau digunakan. Ini salah satu yang cukup berhasil dilakukan oleh IKEA. IKEA berhasil memenangkan feeling dari konsumennya. Terbukti, eh, konsumennya sangat senang berbagi di sosial media saat mereka foto-foto di dalam IKEA karena layout yang menyenangkan. Selain itu, banyak konsumen juga yang tetap mengantri walaupun parkir penuh sehingga antrian mengular ke jalan. Karena menurut mereka, berbelanja di IKEA itu menyenangkan. Posisi keempat atau posisi puncak yaitu relationship, di mana terdapat brand resonance di sini. Menurut Keller, brand resonance mengacu pada sifat-sifat alamiah dari hubungan erat tersebut. Tapi tentu tidak berhenti sampai di situ. Hal tersebut juga menunjuk pada satu keadaan ketika pelanggan merasa nyambung pada suatu merek, atau bisa dikatakan sudah klik dalam satu merek. Kalau istilah Amalia D. Maulana dalam bukunya Brandmate, ini adalah ketika keadaan seseorang merasa sebuah brand terjadi menjadi soulmate-nya. Gampangnya gini, ketika seorang pelanggan merasa sangat terhubung dengan sebuah merek dan mengidentifikasikan dirinya dengan merek tersebut, itulah yang kita sebut dengan sebuah brand resonance. Ini adalah posisi yang paling didambakan oleh semua brand. Selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas mengenai brand value chain. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai brand resonance, yang mana tujuannya adalah fokus kepada tercapainya hubungan antara brand dan konsumen. Berbeda dengan brand value chain tidak hanya berdampak ke konsumen saja, tetapi juga berdampak kepada perusahaan secara keseluruhan, sampai akhirnya pada ke investor. Brand value chain adalah pendekatan terstruktur yang ditujukan untuk meningkatkan nilai brand. Proses brand value chain terdiri atas investasi program pemasaran atau marketing, dilanjutkan dengan pembentukan pola pikir atau mindset daripada pelanggan, pembentukan performa pasar, dan terakhir adalah shareholders value. Apabila kita lihat pada bagan, rantai nilai berakhir pada shareholder. Di sini kita akan melihat secara lebih luas lagi kepada sisi perusahaan, dan tidak hanya antara brand dan konsumen, seperti yang kita lakukan pada brand resonance. Dan juga di sini kita melihat seluruh rangkaian dari seluruh sisi bisnis proses, peningkatan, dan pengoptimalan nilai shareholders. Pada tahapan ini, kita mulai dari marketing program investment. Kita membuat program berdasarkan aspek-aspek marketing. Bisa dimulai dari 4P, yaitu price, place, people, dan lain-lain, yang nantinya akan membangun sebuah brand. Pada tahapan ini, sebuah brand ingin mendapatkan posisi dan dilihat oleh konsumen mengenai eksistensinya, yang nantinya akan membentuk sebuah consumer mindset. Baik, pada bagian consumer mindset, kita melangkah ke consumer process yang kita tahu pada consumer behavior. Ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Kita berada di sudut pandang konsumen untuk mengenal sebuah brand. Dimulai dengan awareness, kita tahu bahwa brand itu ada. Kemudian ke tahap association, yaitu apakah kita sudah terhubung atau connect pada sebuah brand, seperti yang kita bahas pada brand resonance. Kemudian akan mengarahkan ke attitude, yang mana kita attach dengan brand atau tidak. Dan semua itu berhubungan dengan poin-poin terakhir, yaitu activity. Pada dasarnya, tujuan terakhir adalah activity, yang artinya masyarakat atau konsumen membeli produk kita. Tidak hanya 1-2 kali membeli, tetapi menjadi pembeli loyal. Itulah yang terpenting dari customer mindset. Kemudian yang ketiga, dilanjutkan kembali dengan bagaimana keadaan pasar bagi brand.
Kita melihat harga, karena ini berhubungan dengan kompetisi. Apakah market kita elastis atau tidak? Apakah dengan kenaikan atau keturunan harga atau penurunan harga akan merubah perilaku konsumen? Bagaimanakah cost structure dari produk kita? Dan kita memperhatikan dari sisi profitabilitas. Kita memperhatikan juga apakah brand kita bertumbuh atau market share kita berkembang atau malah stagnan. Oleh karena kita harus memastikan consumer mindset kita positif, sehingga dapat menuntun kita ke market performance yang lebih baik. Karena ketika market performance baik akan berkontribusi kepada shareholder value. Di mana di sini dapat meningkatkan atau memperbaiki atau menstabilkan harga saham, akankah naik atau turun, PE ratio dan market capitalization yang baik. Tidak sampai di situ saja, di sini ada multiplier yang mendukung semua rantai akan tersambung dengan baik. Di sini kita harus perhatikan mulai dari program quality. Yang pertama ya, apakah program sudah jelas, apakah sudah relevan, atau apakah sudah konsisten? Karena apabila program marketing gagal, pesan brand tidak akan terdeliver dengan baik ke konsumen, sehingga konsumen mindset tidak akan terbentuk. Kemudian perhatikan kondisi pasar. Apakah dari channel kita sudah baik? Apakah produk dapat bersaing dengan kompetitif? Ataupun apakah dari sisi customer profile sudah cocok dengan brand? Nah, selanjutnya tidak kalah penting adalah harus bisa menjaga investor sentimen, mulai dari pasar yang bergerak dinamis, risiko kerugian, kontribusi brand terhadap shareholders value, dan lain-lain. Fungsi dari semua ini adalah dengan brand value change, yang terpenting kita bisa memanage setiap proses, di mana kita bisa engage, dan di mana kita bisa improve pada masing-masing tahapan. Jadi pada metode ini, kita bisa mengetahui di mana ada celahnya dan di mana kita harus memperbaiki. Sehingga hasil dari keseluruhan atau mata rantai dari awal sampai akhir dapat terjalin dengan baik, sehingga objektif perusahaan dan objektif brand dapat tercapai secara bersama.